Puji Tuhan, Salam. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri dan kita mau bersorak bagi Tuhan siang ini. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Silakan duduk. Haleluya. Biar kita terus menjaga hadirat Tuhan siang ini. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan terlalu baik. Karena kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan bagi kita siang ini. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua bukti kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan buat kita semua. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan siang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau terlebih besar. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang layak dipuji. Kasih Tuhan, terima kasih, Engkau Allah mengasihi kami. Engkau terlebih besar dari segala-galanya. Engkau terlebih besar dalam pergumulan kami. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Terpuji namamu, gunung batu keselamatan kami. Kota benteng kami. Perisai dalam hidup kami. Terpujilah nama
Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Engkau yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya jemput semua bisa bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Engkau yang terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Engkau terbesar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Ucapan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Saya ajak semua jemaat bisa bertelut sebentar di kaki Tuhan.
kasih Yesus. Kami Tuhan, kami bawa setiap pergumulan kami. Kami datang di kaki salib-Mu. Terima kasih, Kau baik. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Yesus, Engkau segala-galanya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih. Engkau terlebih besar. Engkau yang menolong hidup kami. Engkau yang memberikan pertolongan di saat kami lemah. Kekuatan kami hanya di dalam Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Allah yang kekal, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami tenang. Hanya di dalam nama-Mu kami mendapat kekuatan yang baru, Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ada penghiburan, ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru. Haleluya, haleluya, Yesus. Biar siang ini kita membawa setiap pergumulan kita di kaki Tuhan. Amin. Rumah tangga kita, anak-anak, suami, istri, apapun itu pergumulan kita, biar siang ini kita bawa di kaki Tuhan. Keluarga kita, teman, sahabat kita, kita mendoakan mereka. Sambil bertelut, kita sama-sama berdoa. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita sama-sama berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, penginjil-penginjil, misionaris-misionaris. Kita berdoa buat mereka, kita topang mereka, sehingga dalam pelayanan mereka, mereka tetap kuat di dalam pelayanan. Kita angkat suara bersama-sama. Jemaat Tuhan yang sudah habis berdoa bisa duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Kita tetap jaga hadirat Tuhan. Kita mau berdoa buat semua badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, dan semua departemen yang ada. Kita berdoa sehingga Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan yang dipercaya. Mari kita angkat suara bersama-sama.
Haleluya. Kita juga berdoa buat setiap orang sakit, jemaat Tuhan, atau orang-orang yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah yang sakit. Mungkin mereka tidak punya uang untuk beli obat, untuk ke dokter. Kita berdoa, kita menopang mereka siang ini. Mari kita angkat suara bersama-sama. Wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami memandang Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kita mau berdoa buat orang tua sudah lanjut usia di tempat ini. Semua anak-anak kami di dalam sekolah, mungkin sudah tamat sekolah, mau lanjut ke perguruan tinggi. Kita berdoa sehingga Tuhan berkati, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan. Tuhan kuatkan orang tua yang tidak bisa datang lagi ke gereja. Mari kita angkat suara bersama-sama. Bapak, kami juga berdoa buat setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa taruh mereka dalam tangan Bapa. Tuhan Yesus jaga mereka, Tuhan Yesus lindungi mereka. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka, biar mereka terus cinta Tuhan, mereka terus mengasihi Tuhan di usia yang sudah lanjut. Iman mereka teguh, iman mereka kuat di dalam Tuhan. Berdoa bagi semua anak-anak kami yang membutuhkan biaya, Tuhan cukupi untuk sekolah, untuk kuliah. Kami juga berdoa Tuhan supaya biar mereka menjadi saksi. Kami berdoa yang belum mendapat pekerjaan, yang bergumul tentang pekerjaan, biar Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus tolong sehingga mereka bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau gunung batu keselamatan kami. Engkau kota benteng dalam hidup kami Bapa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Yesus Kudus Tuhan. Agung nama-Mu, mulialah nama-Mu. Raja di atas segala raja. Biar siang ini kita berdoa juga buat bangsa dan negara. Buat pemerintahan kita yang ada, mulai
dari presiden, wakil presiden, dan semua aparat keamanan Tuhan. Semua gubernur yang ada, wali kota, bupati, sampai tingkat RT RW. Kita berdoa sehingga program-program yang dijalankan, biar Tuhan campur tangan. Mari kita angkat suara bersama-sama. Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, mulai dari presiden, wali kota, gubernur, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, lurah, camat, bahkan sampai kepada RT RW. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong sehingga pemimpin kami hidup mengasihi Tuhan, hidup hormat kepada Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, sehingga mereka kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka, biar mereka mempergunakannya dengan benar di hadapan Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Tuhan beri bagi mereka dengan benar, dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi presiden kami. Terima kasih. Haleluya. Terpuji namamu Bapa, Allah yang kekal dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik. Amin. Kami bersyukur buat kasih setiap. Kekuatan Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau berdoa buat semua pembangunan gereja. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang baru merintis, mereka punya pergumulan untuk membangun sebuah gereja. Kita berdoa, kita dukung mereka, dan kita berdoa juga buat pembangunan gereja di Oetalo. Dari tempat ini, biar Tuhan campur tangan. Mari kita angkat suara bersama-sama. Bapak kami berdoa Tuhan Yesus buat semua pembangunan yang ada di kota kami, kota Kupang, bahkan yang ada di luar kota kami. Kami berdoa Tuhan Yesus yang punya setiap rumah ibadah Tuhan Yesus, sehingga lewat apa yang mereka bangun, banyak jiwa boleh datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan dan keperluan, Tuhan yang mencukupi sehingga mereka boleh membangun setiap rumah ibadah. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi namamu. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Saya jemput jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar siang ini kita sama-sama mau berdoa buat kebaktian sepanjang minggu, kebaktian Rabu, kebaktian kaum muda, kebaktian sekolah minggu, kebaktian raya jam 7, jam 9, dan jam 5 sore. Kita berdoa sehingga Tuhan berkati, Tuhan urapi semua anak-anak Tuhan yang melayani, mulai dari singer, song leader, pengkhotbah, pemusik, sound, multimedia, kolektan, aser, tamborin. Biar Tuhan pakai kami semua. Kita berdoa, bersuara bersama-sama. Bapa, kami berdoa, kami mau menyerahkan ibadah kami sepanjang satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus, dalam setiap pelayanan kami, baik itu dari minggu pagi, baik minggu kedua, ketiga, Tuhan Yesus, setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan, Roh Kudus mengurapi, Roh Allah memimpin setiap pelayanan, setiap ibadah-ibadah kami, ibadah yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Roh Kudus menolong, Roh Kudus ambil alih semua. Urapan Tuhan turun atas semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biar ada satu gerakan kebangunan rohani di dalam tempat ruangan ibadah ini. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menolong. Kita juga mau berdoa buat Mama dan Bapak Gembala dan semua anak-anak yang ada yang melayani Tuhan, yang ada di Kupang, di Bali, di Jakarta, yang ada di luar negeri, dan cucu. Biar kita berdoa sehingga Tuhan berikan umur panjang, kekuatan, kesehatan ekstra. Mari kita angkat suara bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan gembala kami. Tuhan Yesus, jaga gembala kami bersama istri dan anak-anak keluarga, anak cucu dan menantu. Tuhan jaga, Tuhan Yesus pelihara, jauhkan, luputkan mereka dari segala mara bahaya, sial, mungkin celaka, bencana, sakit, penyakit. Dari Yesus melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk gembala bersama anak-anak dalam pelayanan dan mama gembala dalam pelayanan. Roh Kudus menolong, Roh Kudus mengurapi, bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-hambamu bersama anak-anak, sehingga di mana saja Tuhan, di saat dia berdiri menyampaikan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, beri dia umur panjang, beri dia kekuatan, kesehatan. Tuhan taruh sukacita, Terima kasih lapang Yesus, sejahtera. Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Kami terus mau meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Engkau sudah menjawab seturut kehendak-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, bersyukur untuk siang ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Saya berikan kesempatan bagi jemaat Tuhan yang mau bersaksi kebaikan Tuhan. Dua orang saja, kalau ada. Shalom, saya ingin menyaksikan bagaimana Tri menikah kemarin. Sebenarnya itu bukan pilihan saya, karena saya berdoa untuk Tri dapat orang Kupang, sehingga karena saya udah ambil keputusan, ingin tua di sini, ingin tinggal di sini, ingin dipanggil Tuhan di sini. Ternyata apapun apa yang didoakan, kadang-kadang Tuhan tidak memberikan, tapi kami tetap percaya Tuhan baik. Di saat saya ke Pontianak, dia orang Dayak, ya kami sudah berdoa. Terus pas di sana, pas saya sama Pak Sigit mau nanya mereka kan nggak enak, bagaimana orang Dayak kan saya nggak enak dengan keluarganya. Saya tanya pas naik Grab, saya tanya, Mas orang Dayak di sini bagaimana? Karena orang Dayak di Samarinda tuh ya ada yang jahat, ada yang banyak dukun-dukun di Samarinda. Kalau saya karena 18 tahun saya tahu di sana. Tapi yang Pontianak saya tidak tahu. Akhirnya dikasih tahu, Ibu, kalau dikasih makan pokoknya jangan ditolak, dimakan aja. Kalau Ibu tidak suka, tidak usah omong. Ya, terus saat pertemuan dengan keluarga mereka, ya saya makan yang saya suka. Tapi nah di situ sudah makan, sudah ini, ya namanya tempat baru. Iblis itu tahu, tapi dia tidak maha tahu. Tapi dia tahu saya pelayan Tuhan, saya ini. Nah di sana saya alami, tapi kok saya gitu, bukan Pak Sigit atau Tri gitu. Nah itu pertama tuh di sini ada kayak tebel, biasa sih saya geger tebel gitu. Ini biasa, ini angin saya kira. Nah terus saya tidak tahu itu, tapi saya terus kontak sama Tuhan. Kuasa doa tuh luar biasa, penyembahan tapi dalam hati. Lama-lama merambat semuanya sini. Kok gini ya Tuhan, saya mau ngomong Pak Sigit jauh, ngomong Tri ada dengan keluarga di sana. Rasanya kayak ditinggal gitu, kayak disendiri seolah-olah, walaupun banyak orang tuh. Karena itu mengapa kita harus dekat kepada Tuhan? Karena di saat ada serang-serangan itu iblis tidak, saya mau nyerang gitu. Iblis sudah tahu lah, kita berdoa langsung tebel sampai ke sini, saya sesek, saya ini, Tuhan beri aku kekuatan Tuhan, saya jerit dalam hati. Terus kayak ada kayak kuah, gitu langsung, Pak pulang gitu. Saya juga gak sadar, saking semua ada saya kesempatan, siapa tahu tenaga saya nanti gitu, saya udah omong gitu. Akhirnya tapi anehnya begitu melangkah, langsung akhirnya Tri juga ikut pulang, ini pulang, baru melangkah, ini lepas segitu. Terus saya kayak melihat penglihatan itu kayak diikat dari leher sini, kayak lepas gitu, kayak patah gitu. Nah itu kadang-kadang ada serangan yang kita tidak undang, kita tidak tahu. Nah terus tentang ini, saya memang jujur, waktu nikah saya, karena ini bukan pilihan mama, saya tidak akan ikut campur biaya iya saya tanggung sendiri gitu. Ya dewasa itu. Saya jujur, saya tidak mau ngeluarin uang walaupun ada uang. Kalau dia pernah dia bilang gini, kayaknya saya mundur nggak jadi nikah. Kenapa? Dananya untuk bayar ini tidak cukup. Ya salahmu sendiri. Sudah kalau nggak gini aja, nikah sama yang mama tuh selalu kayak gitu, debat lah. Pilihan saya kan ada anaknya dokter ini, dia cinta Tuhan. Ada beberapa yang jadi pilihan yang orang sini gitu. Tetapi ya itulah kadang-kadang anak bikin sakit hati menurut saya. Akhirnya tapi apa? Malam-malam saya kayak dibangun oleh Tuhan. Bangun, anakmu doain. Turun penyembahan pujian. Saya penyembahan pujian 1 jam. Terus karena saya penasaran, saya tahu itu suara Tuhan. Pengen tahu, saya pengen nelfon Tri jangan. Aduh nggak boleh. Sebelum selesai, setelah penyembahan pujian Pak Sigit masih tidur. Karena yang disuruh saya penyembahan pujian. Akhirnya Pak Sigit juga ikut penyembahan pujian ini. Setelah selesai 1 jam, baru saya cepet-cepet, Tri, tadi saya doa ini, saya mau. Aduh kenapa nggak ngomong saya? Bener, mujizat terjadi luar biasa.
Akhirnya saya bilang, gak usah rakus, percaya Tuhan akan ada mujizatmu. Benar, sewa hotel, sewa ini, semua gedung di Aston sana, gedungnya besar. Saya bilang, Tri, coba kalau nikah di Kupang penuh. Oh, isi berapa tuh, 500 seberapa orang, yang datang kan orang Dayak semua, keluarga mereka, sekitar 200, jadi aduh kayaknya terus makanannya enak-enak sekali di sana. Aston di sana Mas ini menurut saya makanannya beda, maaf ini karena makanan jadi wah sikat makanannya. Tapi karena saya makanya tidak ada foto saya, kenapa? Foto saya karena amarah jelek sekali. Kalau tak tunjukkan mengerikan. Karena saya marah waktu kumpulan dengan IO-nya itu, saya minta harus lagu-lagu lagu-lagu rohani. Wah jengkel, mana malam pas itu yang nganu roti lagu dunia. Wah setelah itu saya tak unek-unek lagi sama Tri. Saya bilang, kamu ya, kan bukan saya mah. Itu lagu itu orangnya bunuh diri loh itu. Itu lagu itu yang anak wanita yang dulu cinta Tuhan akhirnya bunuh dia, lagu itulah. Kalau pas ini, aduh rasanya itu mau meledak gitu. Jadi saya melihat, tapi ya saya bersyukur adat-adat yang ini tidak ada dilakukan. Karena saya bilang, wah kalau ada adat-adat yang tidak sesuai firman, wah nggak peduli. Kadang-kadang saya bersyukur Tuhan menaruh roh pemberani sehingga apa? Untuk memberantas. Saat itu kata orang Chinese kan biasanya minum-minum gitu. Saya bilang, awas ya kalau minum-minum, ada minum-minum di situ tak pecahi semuanya. Jadi pas rapat tuh waktu itu enggak ada minum-minum. Sebenarnya adat orang Chinese ada itu. Tetapi saya bilang gini, coba anak Tuhan harus ada bedanya kalau nikah. Tapi saya bersyukur, itu saya melihat Tri itu luar biasa. Sekarang dia ada bisnis. Karena Tuhan ikut campur, jadi ini bayar semuanya. Terus saya bilang, hotel semuanya dibayar. Saya bilang, Tri, kamu kan masih berumah tangga baru, butuh ini. Tri itu anaknya tidak pelit. Kalau ada tuh ini. Terus saya bilang, Tri ini yang melahirkan. Jujur saya iri. Tri itu kayak sama orang martuanya sana itu kayak lebih baik daripada saya. Saya protes, Tri, mama yang lahirkan kamu, yang toh nyawa. Kalau dia tinggal enak, nikmati uangmu, ini mama yang tepuk lutut, kamu operasi, saya yang ini kayak protes, aduh Tuhan, saya sampai aduh, kok kayak bukan pelayan Tuhan ya. Itu kayak apa ya? Tapi lebih baik daripada ngomongkan di belakang. Sampai itu besan saya, ya saya apa yang tidak suka ya saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Untung dia tuh orang Dayak yang lembut. Jadi ini ada nggak beres saya sampaikan ini. Itu tapi saya melihat bagaimana kuasa Allah, bagaimana Tuhan tolong sehingga walaupun dia mandiri, dia mungkin sekitar 200 jutaan mungkin habis. Tapi saya bilang tiket mama saya tidak mau peduli. Gak tahu kayak roh pelit itu ditaruh sampai Tri bilang gini, mama dulu nikahnya Mas Tito, tiket ditanggung mama sendiri ini. Nah Tito kan, tapi kan Tito bukan pilihan mama, ya tidak tahu sama kamu saya benci sekali, saya jujur aja. Saya sama anak itu kalau saya tidak suka saya jujur, tapi saya bersyukur walaupun dia bagaimanapun karena dia ditanam di sini. Karena bersyukur kalau anak-anak ada yang melayani di sini, itu harus bangga, harus bersyukur. Bukan karena gerejanya, tapi karena Bapak Gembala, saya percaya Bapak Gembala, Ibu Gembala pasti berdoa, tidak diminta pasti berdoa. Sehingga di saat ada masalah, sehingga apa? Ada kuasa, ada ya walaupun di sana didoain atau tidak tahu. Karena kadang-kadang saya melihat coba, makanya cari hamba Tuhan, yang takut Tuhan, jujur yang tidak suka zina. Kalau Bapak Gembala sudah terbukti, ada cewek-cewek bahkan jadi berkat saya. Saya kalau teman-teman Pak Sigit, doa supaya itu Bapak John pernah bersaksi, itu bersaksi yang menguatkan sekali. Ada perempuan langsung doa. Jadi kita hanya doa. Di saat ada cewek cantik karena sekarang itu cewek-cewek kadang-kadang juga enggak peduli itu punya istri atau apa, enggak peduli. Hanya doa. Itu kesaksian saya, tapi saya tetap minta dalam doa supaya rumah tangga baru tetap takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan dan mau pulang ke Kupang. Itu harapan saya. Makasih. Tuhan memberkati Ibu Sigit.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mungkin saya berdiri di sini singkat saja. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus. Mungkin papa mama, saudara-saudara sini sudah lihat postingan papa saya di Facebook. Saya bersyukur 12 tahun penyertaan Tuhan dalam studi saya dari PAUD sampai kepada menyelesaikan SMA di minggu kemarin. Bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena Tuhan Yesus. Kalau melihat ke belakang, saya lahir saja sudah tidak mungkin saya hidup. Saya itu lahir hela step. Jadi papa dan mama itu sudah hidupnya dulu masih susah, harus menghadapi kenyataan anak yang sakit-sakitan. Jadi saya itu divonis dokter kalaupun hidup pasti ada kelainan seperti cacat otak atau tidak bisa bicara, atau bahkan kalau hidup pun tidak umur panjang. Mungkin itu yang mengakibatkan beberapa tahun yang lalu saya sempat sakit, lumpuh karena sakit tersebut bawaan dari kecil. Tapi saya melihat bahwa memang Tuhan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau manusia bisa boleh bilang ini tidak mungkin, tapi Tuhan bilang mungkin. Dan saya bersyukur di sini bukan karena Tuhan kasih saya otak yang bisa cerdas atau apa, saya bisa buat ini, buat itu, tapi satu hal yang saya bersyukur, saya bisa dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu yang buat saya bersyukur tidak habis-habisnya bahwa Tuhan baik. Dan di kesempatan ini saya minta dukungan doa dari papa, mama, saudara-saudari semua untuk saya melanjutkan studi saya. Kebetulan saya mengambil keputusan untuk ambil dunia ilmu komunikasi di bagian public relation. Saya percaya kalau Tuhan yang bawa, pasti Tuhan yang menyertai. Mungkin itu saja kesaksian singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Nike. Tuhan memberkati kesaksian yang luar biasa, sangat memberkati kita semua pada siang ini. Biar waktu yang ada kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan terlalu baik buat kita semua. Saya jemput kita semua bisa bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan,
untuk kemurahan-Mu kepada kami semua. Hingga saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk hidup, belajar, terus mengikuti Engkau Tuhan. Kami terus mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya hingga pada akhirnya kami boleh tinggal di dalam kerajaan-Mu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Saat ini sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, berikan kami hikmat dan kuasa Roh-Mu untuk mengurapi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya dengan kuasa Roh-Mu Engkau berbicara lebih dalam lagi Tuhan atas setiap firman yang ditaburkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Kita buka dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18. Saya akan baca. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuhlah, sebuah kata kerja. Kalau dibilanglah kita sudah paham. Itu suatu perintah yang sebenarnya tegas. Bertumbuhlah. Dan salah satu yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Mengenai pengenalan, itu kata benda, kalau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai knowledge. Kalau kata kerjanya itu mengenal. Mengenal. Dan kalau dalam bahasa Inggris, itu mengenal itu bisa dalam pengertian mengetahui. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa Inggris itu ada dua sebenarnya tentang mengetahui itu. Yang pertama, see, yang kedua, know. Jadi kalau kata dalam bahasa Inggris yang disebutkan see, itu mengingatkan saya waktu saya lagi jalan-jalan bersama istri di sebuah tempat di Wisconsin waktu itu. Nah, tahu-tahu ada ibu-ibu itu terjatuh, terpeleset. Waktu kami mau nolong itu diingatkan. Kita itu pengen menolong, tetapi rupanya di sana ada prosedur. Itu kita nggak boleh melakukan sesuatu tindakan tersendiri menghadapi yang demikian. Hatinya pengen menolong, tapi prosedurnya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, bila terjadi seperti itu, kita segera harus telepon polisi. Kalau di sana 911. Dan akhirnya saya hubungi 911, dia tanya sama saya. Saya sampaikan ada kejadian seperti ini, terus dia tanya, do you know her? Dia tanya, apakah Bapak mengetahui ibu itu? Saya jawab, I know. Terus saya teringat tentang terjemahan antara si dan no. Kalau si itu, pertama kali kita melihat orang kita belum kenal, itu dalam bahasa Inggris kita katakan I see. Tetapi kalau kita sudah mengenal, maka kita katakan no. Nah, karena yang seperti itu akhirnya saya ralat. Saya bilang sama dia, no, I mean I see her, not I know her. Akhirnya polisi datang dan menolong. Nah, di sini ada dua pengertian tentang mengetahui ya, mengenal atau dalam bahasa Inggris ada see, ada no. Nah, kalau see itu hanya sepintas kita itu tahu. Dan kita memang belum kenal, barangkali pertama kali kita lihat. Kalau ada jemaat yang datang pertama kali di tempat ini, pasti kita sebutkan bahwa kita itu tahu dia. Tetapi sebenarnya
tahu dalam pengertian tidak kenal, hanya tahu. Nah, jadi di situ ada istilah tahu dalam pengertian hanya sekedar tahu, tetapi ada tahu yang artinya mengenal. Nah, yang mengenal yang dimaksud di sini dalam bahasa Inggris Oxford, terjemahan Oxford, dia bilang bahwa mengenal ini berarti telah terjadi pengembangan suatu hubungan dengan seseorang melalui pertemuan dan menghabiskan waktu bersama. Sehingga pengenalan ini bisa menjadi bersifat akrab atau menjadi sahabat. Jadi pengenalan ini ternyata bertumbuh. Dan mengenal itu di sini dikatakan bahwa ada terjadi hubungan. Jadi hubungan antara, kalau kita mengenal Tuhan berarti hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan itu juga bukan hanya sekedar kita mengenal, tetapi ada pertemuan kita dengan Tuhan dan kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Berarti ada omong-omong dengan Tuhan. Nah, ini ada pengenalan akan Tuhan. Di situ mengetahui itu juga berarti bahwa kita itu menyelidiki, mempelajari tentang apa yang ingin kita kenal itu. Jadi tidak hanya sekedar, kalau contoh lain kita pernah dengar istilah read dan learn. Nah, kita membaca misalkan. Kita membaca itu juga hanya bisa sekedar membaca apa yang telah ada. Gitu. Ini hanya kita membaca. Tetapi kalau learn, kita membaca tapi kita mencoba mengerti apa maksudnya. Nah ini di situ juga memberikan pengertian bahwa mengenal Tuhan itu berarti mempelajari Dia lebih dalam lagi. Seperti pada siang hari ini kita juga belajar mengenal Tuhan dari firman Tuhan yang disampaikan. Karena di sana kita akan mengetahui sebenarnya seperti apa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Dan itu akan masing-masing orang akan bertumbuh, itu bisa berbeda-beda. Nah, karena Tuhan bilang bahwa perintah bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan, kita boleh mengerti bahwa pasti mengenal Tuhan itu sesuatu yang penting. Tuhan sampai perintahkan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu pasti sesuatu yang penting bagi manusia. Karena Tuhan perintahkan demikian dan kita mesti mentaati perintah-perintah yang demikian itu karena itu adalah perintah Tuhan dan itu bukan sebuah anjuran dan bukan sebuah opsional. Ya Tuhan, bertumbuhlah, itu kata-kata itu bukan opsional yang artinya boleh kita lakukan dan boleh tidak. Tapi di sini lebih mengatakan wajib untuk dilakukan. Jadi mengenal Tuhan itu adalah sebuah kewajiban anak-anak Tuhan untuk dilakukan. Terus bertumbuh mengenal Dia. Nah ini mengapa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Karena mengenal Tuhan itu sangat penting. Dan mengapa penting? Karena setiap tindakan kita atau keputusan yang kita ambil atau seseorang ambil itu sangat erat hubungannya dengan pengenalan tingkat sejauh mana orang itu mengenal Tuhan. Jadi mengapa penting Tuhan sampai menyuruh kita untuk melakukan pengenalan itu kepada Tuhan. Karena ternyata setiap tindakan kita atau setiap keputusan kita itu sangat erat hubungannya dengan sejauh mana kita mengenal Tuhan. Nah untuk kita lebih mengerti, kita akan melihat contoh-contoh kasus. Kasus yang pertama, bunuh diri. Kita akan mulai lebih jelas ini dengan kata istilah bunuh diri. Ada sebuah, kita contoh permisalkan, anak remaja, dia saling jatuh cinta, dan prosesnya itu cukup lama, dan suatu kali terjadi bahwa ikatan percintaan itu, atau yang satu, yang laki-laki mungkin memutus wanita itu atas hubungan percintaan. Dan akhirnya si wanita mungkin dia berpikir, nah ketika dia mengambil keputusan di sini, keputusannya dia itu akan sangat tergantung pada seberapa jauh wanita ini yang mengenal Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, maka iblis akan bisa bisikkan,
buat apa lagi? Kamu sudah tidak ada artinya hidup di bumi ini karena engkau sudah diputus oleh pacarmu. Untuk apa kamu hidup? Lebih baik kamu mati. Dan kalau ini dijalankan, bisa saja akhirnya wanita ini lari ke jembatan Liliba dan turun terjun dari sana. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kalau dia tidak mengenal lebih dekat kepada Tuhan, maka keputusan yang diambil, dia bisa bunuh diri. Banyak orang-orang kaya, dia mengambil investasi dan menaruh investasinya mungkin dalam bentuk kripto. Dan ketika nilai kripto itu turun, modalnya atau nilai uangnya jadi kecil, bisa kalau dia tidak kuat di dalam Tuhan, dia bisa ngambil langkah untuk bunuh diri karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang tadinya mungkin dia punya miliar, karena turun tinggal jadi beberapa saja, dan dia tidak berdaya. Dan untuk apa dia hidup? Karena ini dia nggak biasa hidup yang kekurangan. Saya menghadapi hidup yang demikian. Nah, keputusan yang diambil akan tergantung kepada pengenalan dia akan Tuhan pada waktu itu. Kalau dia berpikir pada saat itu seandainya, seperti yang cintanya diputus, dia berpikir mungkin, Tuhan, kalau saat ini aku diputus, berarti aku mengucap syukur karena dia bukan jodohku. Pasti Tuhan akan beri yang terbaik karena Tuhan merencanakan dalam hidupku adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Ini kita bisa sambil jalan kita bisa lihat dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 26 ayat 46, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila meminumnya, jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus pun mengalami pergumulan yang hebat pada waktu itu. Dia akan disalib dan dia pun menyerahkan. Karena apa? Pengenalan Tuhan Yesus kepada Allah luar biasa. Walaupun sepertinya sengsara yang akan dihadapi, tetapi dia meminta rencana Tuhan yang bukan kecelakaan itu terjadi atas Tuhan Yesus. Dan rancangan Tuhan itu masa depan yang penuh pengharapan. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus mengambil langkah untuk yang kelihatannya dia menghadapi celaka yang harus disalibkan, digantung di kayu salib. Ternyata pada akhirnya dia melakukan itu, ternyata itu adalah sebuah kemenangan untuk Tuhan. Yang akhirnya dia boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka semua boleh menjadi diampuni, boleh memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan mau mengambil langkah, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan rancanganku. Anak yang pertama tadi yang mengambil bunuh diri, dia tidak mengenal rancangan Tuhan atas dirinya. Jadi apa yang diambil, sungguh-sungguh tergantung dari pengenalan dirinya terhadap Tuhan. Sehingga kita akan terus melihat contoh-contoh. Tuhan Yesus juga mengajarkan ya rancangan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah yang harus kita minta. Seringkali kalau kita tidak mengenal pasti kita menduga bahwa jangan-jangan rancangan Tuhan terhadap saya karena apa? Bisa terjadi perselisihan demikian. Karena kita menghendaki daging kita lebih utama. Contoh, saya harus dapat ini Tuhan. Jodoh saya harus itu, kalau enggak saya enggak mau. Padahal rancangan Tuhan mungkin bukan itu. Karena kita mendahulukan daging yang seperti itu membuat kita itu tidak takluk kepada rancangan Tuhan. Dan kalau dia mengambil keputusan sesuai dengan yang dia ambil, maka pengenalan dia juga itulah yang membuat dia mengambil keputusan. Dan padahal Tuhan bilang rancangan Tuhan sempurna untuk setiap anak-anak Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua, tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat,
tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Tuhan bilang bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi seringkali kita menghadapi sebuah kenyataan di bumi ini, sebuah kenyataan di mana ternyata masalah yang kita hadapi betul-betul runyam. Sehingga membenturkan kita kepada suatu keyakinan bahwa rasanya nggak mungkin ini bisa terjadi. Rasanya nggak mungkin kalau yang ini nggak deh Tuhan, jangan-jangan kau salah. Kalau ini sebuah contoh waktu itu ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan orang-orang Asyur waktu itu. Ada yang tidak percaya apa yang disampaikan Nabi pada waktu itu bahwa besok pada hari ini, pada waktu ini akan terjadi bahwa harganya gandum itu sangat murah, ini sangat murah. Terus ada pengawalnya, mana mungkin dia sampai mengatakan apa, nggak akan mungkin itu terjadi. Walaupun seperti apa, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena pengenalan Tuhan, penjaga pintu gerbang kerajaan itu seperti itu. Dan Nabi Tuhan katakan, besok engkau akan melihat hal ini terjadi, tetapi engkau tidak mendapatkan apa-apa daripada itu. Dan besoknya terjadilah orang-orang kusta itu menjarah karena Tuhan membuat yang mengepung Yerusalem itu lari tunggang langgang, meninggalkan semua jarahan di tempat itu, dan orang-orang kusta yang pada waktu itu sudah kelaparan sekian lama, dia mendapati makanan dan jarahan dan luar biasa, dan akhirnya dia sampaikan kepada raja, dan terjadilah ketika dicek benar bahwa semua lari. Dan penjaga pintu gerbang tadi akhirnya mati terinjak-injak karena orang Israel berebut keluar masuk mengambil jarahan. Seperti yang dikatakan Nabi. Bisa terjadi memang. Ketika pengenalannya seperti itu sehingga penjaga itu mana mungkin itu terjadi. Tetapi apa? Ternyata terjadi apa yang dikatakan Nabi. Itu Nabi yang mengatakan. Nah sekarang kalau Tuhan yang mengatakan, di mana Tuhan mengatakan sesuatu? Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan ini. Tuhan bilang apa? Firman ini teguh, iya dan amin. Dan perlu setiap perintahnya kita percaya itu benar. Itu benar. Kita mesti percaya. Apapun kondisi, serunya maupun masalahnya. Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi saya bacakan ayat juga. Satu iota pun dari hukum Tuhan itu tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi ini lenyap. Artinya apa? Mana yang lebih dahulu lenyap? Firman Tuhan atau langit dan bumi? Langit dan bumi ini gampang lebih mudah lenyap. Dan firman Tuhan tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Sebelum semua yang Tuhan katakan itu terjadi kenyataan. Nah Bapak Ibu, ketika menghadapi masalah yang sangat runyam, Bapak Ibu boleh ambil martel. Untuk apa? Ambil batu di halaman, Bapak Ibu pukul. Karena kalau Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang runyam, sampai akhirnya mengatakan, Tuhan yang ini rasanya gak mungkin. Yang ini melebihi kekuatan saya, tidak mungkin Tuhan. Artinya apa kalau kita mengatakan gak mungkin? Kita akan lagi mencoba menghapus apa? Firman Tuhan yang mengatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah dan pikiran kita mengatakan yang ini tidak mungkin Tuhan, gak akan bisa terjadi, mana mungkin. Maka kita lagi mencoba menghapuskan. Makanya bawa martel,
ambil batu, pukul. Bisakah kita menghancurkan batu yang kecil itu? Mungkin batu itu pecah jadi dua, jadi sampai hancur lembut. Tapi hukum kekekalan, kalau belajar di SMA ya, hukum kekekalan materi, benda ini nggak bisa dihancurkan. Selama langit dan bumi ada, dia hanya berubah bentuk, dia nggak bisa lenyap. Firman Tuhan katakan apa? Langit dan bumi lenyap loh. Yang bisa melenyapkan berarti Tuhan. Hukum kekekalan materi tidak mungkin benda itu lenyap. Dia berubah bentuk, dia bisa hancur sampai kecil-kecil, tapi dia tidak bisa lenyap. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak bisa melenyapkan batu yang kecil ini, mana mungkin firman Tuhan akan lenyap? Jadi ketika menghadapi masalah yang runyam, ambil martel ya, ingat-ingat, pukul, bisa nggak lenyap. Kalau batu itu nggak bisa lenyap, berarti firman Tuhan itu tetap dan kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini luar biasa ya, bahwa Tuhan perkataannya itu sangat bisa dipegang. Dan dia katakan, dia jamin. Kalau engkau masih melihat langit dan bumi ini ada, perhatikanlah. Firman itu tidak bisa di-setip, firman itu tidak bisa dihapus. Mungkin kau mengatakan, mana mungkin? Apakah itu arti kata mau menghapus firman Tuhan? Lihatlah, langit dan bumi masih ada. Kalau perlu pukul batu, engkau tidak akan bisa menghancurkannya. Dan Tuhan bilang, firman Tuhan sangat kokoh. Pasti terjadi apa yang Tuhan katakan. Jadi kita mengingat, satu iota, Bapak Ibu, satu iota itu titik ya, huruf-huruf. Bukan hanya dalam satu buah kalimat, bahkan dalam kitab ya. Satu huruf saja. Mungkin huruf itu bisa di-spelling lebih kecil, hanya titik atau satu. Itu firman Tuhan dibilang, tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi lenyap. Artinya itu tidak akan berlalu, kata Tuhan, sebelum firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu digenapi. Saya percaya pengenalan akan Tuhan mulai bertambah siang hari ini dalam diri ibu. Bahwa percaya sama Tuhan itu. Firman Tuhan itu sungguh kuat. Dan kita boleh dikuatkan kembali. Apapun runyamnya masalah, Tuhan tetap ada menyertai kita. Dan dia tetap mengatakan kepada kita, nak, bagimu tidak ada yang mustahil. Nak, bagiku juga tidak ada yang mustahil. Percayalah. Firmanku, aku bukan pembohong. Pembohong hanya iblis. Nanti kita mau lihat contoh-contoh yang lain, bagaimana apa yang terjadi. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan janjikan, firman Tuhan ini, langit dan bumi gak akan lalu, Tuhan janjikan. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Apabila pencobaan itu datang, masalah itu datang kepada setiap kita, Tuhan langsung menjamin, itu tidak akan melebihi kekuatan. Tuhan sudah mengukurnya. Dan Tuhan sampaikan bukan hanya sekedar itu. Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa anak-anak Tuhan tidak akan menghadapi masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan, pencobaan yang terjadi, sudah Tuhan ukur, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah ukur, dan Tuhan nyatakan juga, ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan bilang, jamin, selalu ada jalan keluar. Memang ketika runyam, wah, baru mengalami masalah ini belum selesai, masalah yang kedua, baru kakaknya sakit, adiknya ini sembuh, adiknya lagi sakit, masuk rumah sakit lagi. Berikutnya ini sembuh, belum sampai sehari, adiknya lagi masuk rumah sakit. Kemudian udah begitu mamanya kecapean, ganti mamanya lagi masuk rumah sakit. Rasanya masalah muter, tidak ada habis-habisnya.
Tetapi perhatikanlah, Tuhan sudah ukur. Berarti kita mengucap syukur menjadi anak-anak Tuhan, itu sudah dijamin. Kita itu anak-anak yang kuat menghadapi semua pencobaan. Dan Tuhan sudah berikan anugerah itu kepada kita. Kita adalah anak-anak yang diberi kuasa mengatasi pencobaan. Karena sudah diukur oleh Tuhan. Dan Tuhan menjamin jalan keluar pasti ada. Sekali lagi kalau enggak percaya, ambil batu, ambil martel, pukul batu. Bisa enggak kita hancurkan? Kalau enggak, berarti firman Tuhan tetap berlaku bahwa selalu ada jalan keluar. Kalau sudah runyam, mudah ambil martel, pukul batu. Enggak pecah ternyata. Berarti firman Tuhan masih nyata. Dan itu bisa terjadi bahwa Tuhan menjamin pasti ada jalan keluar atas setiap masalah anak-anak Tuhan. Kita lihat lanjut lagi. Contoh yang ketiga sudah, kita contoh yang keempat. Lawan sejati. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan mengatakan, lawan sejati kita ini adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Tetapi lawan kita bukanlah darah dan daging. Ketika darah dan daging menyakiti kita, kita enggak boleh lagi balas menyakitinya, apalagi memukulnya, mencubitnya, mencakar, atau membunuhnya. Karena apa? Lawan sejati kita bukan darah dan daging. Ini tergantung keputusan pada waktu. Ketika dia disakiti, maka pengenalan dia terhadap Tuhan itu akan mempengaruhi ambil keputusan. Kalau orang yang belum mengenal, bisa saja ketika dia disinggung, dia diejek, dia dihina, dia bisa membalas membunuh kembali orang itu. Membalas, menghinakan kembali orang itu, mencela, menjelek-jelekan orang itu ketika dia mengalami itu. Jadi tergantung pengenalan seseorang, sikap dia itu kembali menghadapi permasalahan yang dihadapi. Biasanya kalau kita dijelek-jelekan orang, terus kita mendengar, maka nanti enggak kemudian lama, waktu kita ada kesempatan ngerumpi lagi dengan orang lain, kita ganti menjelek-jelekan orang itu. Nah, ini kalau kita menjelekkan orang dengan orang, berarti kita sebenarnya itu kita lagi menyerang daging. Kita menyerang daging, dan itu bukan lawan kita. Lawan kita adalah siapa yang mengontrol orang-orang itu tadi. Kalau seseorang menjelek-jelekan, berarti dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti ada setan yang mencoba membuat fitnah di antara jemaat, membuat kekacauan. Ini yang maunya setan. Itu yang harus kita ikat kuasanya. Dalam nama Yesus, kami ikat kuasa roh fitnah, roh cerai-berai, roh apa? Roh gosip. Ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Lawan sejatinya adalah yang ada di balik itu, bukan darah dan daging. Kita tidak boleh membenci walaupun kita tahu, wah, Bu, kamu dijelek-jelekan oleh itu loh, dia begini. Nah, ibu ini tidak boleh ganti menjelekkan, tapi dia berdoa mengikat. Karena apa? Setan ini mencoba mengontrol jemaat Tuhan untuk bagaimana? Ini kalau bisa hancur, bagaimana? Kalau ini bisa diadu domba, sehingga apa? Satu dengan yang lain tidak bersatu. Karena apa? Firman Tuhan, ketika anak-anak Tuhan bersatu, Tuhan akan menambahkan jumlah orang-orang percaya. Setan tahu nggak ini? Tahu. Dan dia tahu juga caranya. Kalau supaya jumlahnya nggak ditambahkan, maka anak-anak Tuhan diadu domba. Nah, kalau kita mulai ada perasaan menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, perhatikanlah. Datangnya dari iblis yang tidak ingin jumlah anak-anak Tuhan yang bertobat ditambahkan. Kelihatannya sepele, oh ini gini. Enggak. Perhatikanlah.
lawan yang sejatinya. Lawan yang sejatinya adalah penghulu-penghulu dari roh jahat inilah yang melakukan. Itu yang harus kita gempur, kita ikat, kita hancurkan. Karena tujuannya sudah jelas. Dia global tujuannya. Bukan hanya sekedar, mungkin Bapak Ibu yang dipakai ini enggak terasa. Dipikir hanya adu domba antar sini. Nah nanti ini menjelekan ini ngomong-ngomong gosip menjelekan situ. Ini ngomong terus dia laporkan ke sini. Ini jadi runyam seluruh jemaat. Dan iblis dia senang, sukacita. Karena apa? Sasarannya jemaat yang baru yang bertobat tidak ditambahkan. Nah, jadi ketika kita menghadapi masalah, kita mengambil tindakan keputusan, ternyata pengenalan akan Tuhan itu mempengaruhi apa yang akan kita ambil. Bapak Ibu boleh mulai mengevaluasi. Kalau pengenalan kita, Tuhan bilang lawanmu bukan darah dan daging. Kita tidak mengerti ini, maka kita akan melawan darah dan daging. Kita akan diadu domba oleh iblis daging dengan daging. Ini supaya terjadi perpecahan dan tidak persatuan. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena itu, Yakobus 4 ayat 7, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pengenalan firman Tuhan menyuruh menghancurkan lawan sejati kita adalah iblis. Dia menyuruh mengusir. Tetapi iblis ini bapa pembohong. Dia akan mencoba bagaimana supaya kita itu tidak mengusir dia. Jadi iblis itu tahu, firman Tuhan ingin Tuhan kita mengusir dia. Tetapi iblis tidak ingin anak-anak Tuhan itu mengusir dia. Dia juga punya cara. Kalau caranya Tuhan bagaimana mengusir setan atau mengusir iblis, Tuhan kasih tahu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Maka dia lari daripadamu. Itu perintah Tuhan. Lawanlah dengan iman yang teguh. Tidak ada embel-embel lain. Tetapi iblis sering bilang, yang ini jenderal. Jenderalnya setan. Gak mungkin kamu lakukan, kamu gak seimbang. Kalau kroco-kronya bolehlah dia akan diusir keluar. Tapi ini jenderalnya setan gak mungkin. Jadi dia akan mencoba menipu. Kadang-kadang dia tipu. Siapa kamu? Kamu kan baru percaya kemarin sore. Yang seperti ini harus pendeta yang bisa mengusir. Yang seperti ini harus aktivis gereja, hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu belum bisa. Dia mulai membisikkan. Ketika perintah Tuhan, ketika dibisikkan, dia menjadi enggan. Dia taat sama perintah Tuhan enggak? Suruh melawan iblis. Menjadi tidak taat. Karena apa? Dia mulai takut. Oh iya ya, ini harus hamba-hamba Tuhan, bukan saya. Cara-cara iblis berbagai macam cara untuk mengupayakan kepada kita diberi pengertian. Dia ini, karena dia sudah tahu, dia pasti kalah. Ya, iblis itu tahu, dia pasti kalah. Tetapi karena dia pandai menipu, dia bilang, oh dia itu besar, dia itu kuat. Padahal firman Tuhan dia pasti bisa dikalahkan. Dia itu kecil. Tuhanlah yang lebih besar di dalam diri kita. Karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar, lebih dahsyat dari roh apapun yang ada di muka bumi ini. Kita boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan yang mempercayai itu, maka dia diberi kuasa untuk mengusir. Dan saya perhatikan, iblis dia akan menipu jenderal dan sebagainya. Iblis dalam perkataan ini sama dengan iblis yang dilawan kita ini adalah sama dengan perkataan iblis yang mencobai Tuhan. Berarti siapa itu yang mencobai Tuhan? Itu Lucifer barangkali ya. Dia mungkin di jenderal yang paling tinggi itu. Dan ini sama kata-kata iblisnya. Jadi artinya apa? Jenderal iblis pun, Lucifer pun
bisa kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu dahsyat, nama itu hebat, nama itu penuh kuasa. Dan firman Tuhan mengatakan, suruh melawan dengan iman yang teguh. Hanya cukup percaya, engkau keluar, harus keluar dan pasti keluar. Siapapun engkau, pasti keluar. Dalam nama Yesus, tidak ada alasan. Kadang-kadang dia ngomong semua, kadang-kadang ketika berontak dia ngomong macam-macam untuk melemahkan iman kita, untuk menipu kita supaya kita tidak bisa mengusir. Karena kalau takut jadi, iya ya, wah saya perlu bantuan lagi dan sebagainya. Padahal embel-embelnya hanya satu, engkau tunduk sama Tuhan berarti apa? Tunduk sama Tuhan, Tuhan perintahkan lawan iblis, berarti saya harus melawan. Yang kedua, dengan iman yang teguh, tidak ada embel-embel lain. Dengan iman yang teguh, belajar, percaya, pegang kuat. Sehingga apa? Lawan kita pasti kalah. Nah, iblis yang seperti ini, dia banyak menipu dalam banyak hal untuk supaya anak-anak Tuhan tidak maju. Untuk supaya anak-anak Tuhan tidak bertumbuh. Dia merasa dirinya tidak layak, dia merasa dirinya mungkin, ya saya ini seperti ini. Tapi maunya Tuhan, engkau akan lebih lagi bertumbuh, engkau menjadi lebih perkasa, engkau menjadi hamba-hamba Tuhan yang hebat, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa, bahkan apabila diberi kesempatan, engkau akan membangkitkan orang mati. Bapak Ibu percaya, angkat tangan, bahwa Tuhan sanggup melakukan itu semua untuk Bapak Ibu. Ada amin, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Contoh yang keenam, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Firman Tuhan, Allah itu adil. Dan firman Tuhan tidak boleh di-skip. Mana mungkin Tuhan adil? Kalau Tuhan adil, kenapa kok saya lahir dengan di lingkungan orang miskin? Kalau Tuhan adil kan mestinya ya saya bisa kuliah dengan enak Tuhan, ada dana, ada anggaran. Wah enak dong Tuhan yang anak orang kaya. Dia minta ini minta itu untuk kuliah dan sebagainya, tidak ada masalah. Gimana? Kalau menghadapi yang ini, apakah Allah adil? Apakah Allah adil? Firman Tuhan lebih baik apa? Kalau langit dan bumi itu masih kita lihat, berarti Allah itu adil. Yang diperlukan bukan apa yang kita lihat kondisi kita. Karena semua orang sama. Ketika kita dilahirkan, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita menghadap Tuhan, kita juga tidak membawa apa-apa. Itu hal-hal yang dipercayakan saja kepada Tuhan selama di bumi ini. Ada yang dipercayakan dan Tuhan sudah mengukur kekuatan masing-masing. Apa yang dipercayakan. Sebab itu yang patut kita akui hanyalah mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adil. Karena ketika kita mengucap syukur dan kita katakan Allah itu adil, maka ada kekuatan di dalam diri kita. Tuhan, meskipun Engkau lahirkan aku di keluarga yang seperti ini, aku percaya Engkau Allah yang adil. Engkau akan memberi ayat di sini dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nanti-nantikanlah Dia. Tuhan itu Allah yang adil. Dia tidak, keadilan itu kadang-kadang kita ukur dari, wah enak ya dia, dari materi dan sebagainya. Tuhan tidak mengukur yang demikian. Bahkan materi-materi itu semua bisa membuat orang menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Yang maunya Tuhan, semua materi ini bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi justru sebaliknya juga bisa menjauhkan diri kepada Tuhan. Sebab itu, kalau kita lihat seperti ini, kita mengucap syukur bahwa apapun yang Tuhan berikan, itu adalah Allah yang adil. Dan Allah merancangkan. Kalau Tuhan merancangkan, kenapa saya lahir di orang miskin? Kalau merancangkan kenapa Tuhan Yesus harus lahir di kandang wedus atau di kandang domba, itu. Kita bisa melihat
bagaimana adilnya Tuhan itu tidak dilihat dari kondisi luarnya. Tetapi Allah adil adalah memang karena Allah adil dan Dia punya rencana yang indah untuk hidup kita. Yang ketujuh, balasan doa. Tetapi Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Seringkali kita waktu berdoa, itu yang terjadi adalah, benar enggak ya Tuhan itu menjawab doa-doa saya? Benar enggak Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa? Berarti Tuhan itu senang apabila anak-anak Tuhan itu berdoa. Dan ini luar biasa. Tuhan bilang apa? Kalau engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan membalaskan doamu. Membalas itu lebih dahsyat daripada menjawab. Kalau menjawab kadang-kadang hanya dengan perkataan ya. Tetapi kalau membalas itu dengan tindakan. Berarti bahwa setiap doa-doa kita, Tuhan itu membalas dengan tindakan. Membalas, bukan hanya sekedar menjawab, tetapi membalas. Tuhan akan melakukan tindakan. Berarti setiap doa anak-anak Tuhan itu ada dampaknya, ada balasannya dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau engkau berdoa, maka Tuhan membalas. Misalkan, satu orang dari sini yang duduk paling belakang, dia berdoa. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan membalas doanya? Menurut firman Tuhan, apabila dia berdoa, maka Tuhan membalas. Berarti setiap doa yang dipanjatkan anak-anak Tuhan, Tuhan pasti membalas. Tinggal kita serahkan menurut waktu dan rencana Tuhan yang terindah. Karena Tuhan merencanakan itu untuk keseluruhan. Untuk kita semua masing-masing ada rencananya. Dan itulah, biarlah itu yang terjadi, yang Tuhan maui untuk kita. Jadi setiap doa, kalau pengetahuan kita bahwa, wah rasanya ini doa kita enggak didengar, maka kita akan rasanya enggan untuk berdoa. Tetapi ketika kita percaya bahwa setiap doa kita itu ada dampaknya, setiap doa kita itu ada balasan yang dari Tuhan, maka kita akan pasti semangat. Dan lagi Bapak Ibu, mintalah, itu kan berdoa, mintalah apa saja. Luar biasa Tuhan, mintalah apa saja. Berarti Tuhan sanggup melakukan apa saja. Nah, berarti kalau kita berdoa minta sama Tuhan, jawab balasannya adalah Tuhan memberi balasan kepada doa. Berarti apa yang terjadi? Seolah-olah kita ini sedang memiutangi Tuhan ya. Artinya ketika kita berdoa, maka Tuhan itu berhutang untuk membalas doa kita. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa ini sebenarnya Tuhan lagi berhutang apa yang kita doakan. Karena apa? Karena Tuhan harus membalas setiap yang Bapak Ibu doakan. Membalas dengan tindakan. Jadi Tuhan ketika kita minta sesuatu, maka Tuhan itu hutangnya apa? Hutangnya dia harus melakukan pembalasan terhadap doa-doa kita. Paham Bapak Ibu? Jadi ternyata doa kita itu pasti berdampak. Doa kita pasti dibalas oleh Tuhan. Dan itu merupakan hutang Tuhan kepada kita. Seolah-olah demikian. Walaupun Tuhan pasti menjawab. Dia tidak akan pernah berhutang karena Tuhan pasti membalasnya. Itu. Baik, satu lagi. Contoh yang ke-8, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang digendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala hal, tidak mudah mengucap syukur. Tetapi inilah yang Tuhan maui, bahwa kita semua mengucap syukur. Karena kalau kita bersyukur dalam keadaan apapun, sungguh kita ini ada kekuatan. Sehingga ketika ada kekuatan, ini ada sukacita yang ada di dalam hidup kita. Kita tidak akan takut menghadapi apapun. Ada pandemi, Tuhan, dia tetap mengucap syukur. Dia tetap percaya bahwa Allah merancangkan yang baik untuk kita. Ada hepatitis akut,
yang saat ini sedang merajalela, kita tetap mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Rancangan Tuhan atas hidup kita tetap kuat, perlindungan Tuhan tetap nyata. Tuhan tadi bilang, nyanyian tadi yang terakhir, Tuhan sehelai rambut pun tidak akan diizinkan Tuhan jatuh. Sementara kita aja tidak mau tahu tentang rambut kita berapa jumlahnya. Tapi Tuhan yang seperti itu pun Tuhan mau tahu berapa jumlah rambut kita. Kalau dia tidak mau tahu, bagaimana dia mau mengizinkan satu rambut pun jatuh. Kalau ada rambut jatuh satu, Tuhan tahu, Tuhan hitung. Wah, nak, rambutmu tinggal sekian. Tuhan pasti tahu dan Tuhan hitung betul-betul. Kita mana mungkin sulit sekali rambut itu. Tapi Tuhan itu mau menghitung rambut kita. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin, dan dia memang mau memperdulikan kita. Salah satu lagi saya sampaikan, Tuhan itu tidak ingin mempermalukan anak-anak Tuhan. Ini banyak bukti ya, contoh satu aja yang terakhir ini ya, sebentar kita akan aminkan dan kita selesai. Tuhan tidak ingin mempermalukan anak-anak Tuhan. Kalau terjadi orang bersalah, itu tidak boleh ditegur di depan umum. Ini firman Tuhan. Tetapi dengan 4 mata. Perkataan ini membuktikan bahwa Tuhan tidak ingin mempermalukan anak-anak Tuhan. Walaupun pada waktu itu dia mengalami suatu tindakan kesalahan. Mungkin mencuri, mungkin melakukan A, B, dan C. Tetapi Tuhan mengingatkan pertama adalah 4 mata. Kemudian membawa saksi yang agak lebih besar lagi. Baru lebih besar lagi dan baru diumumkan. Jadi bertingkat. Dia tidak langsung. Dan kemudian pada waktu pernikahan di Kana pun, walaupun Tuhan sudah katakan waktunya belum tiba, tetapi karena Tuhan tidak ingin mempermalukan orang, akhirnya waktunya yang belum tiba itu Tuhan pun harus bertindak. Dan akhirnya pernikahan di Kana tidak dipermalukan oleh karena kekurangan anggur. Demikian luar biasanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia ingin kita kuat, dia ingin kita mulia, dan dia ingin kita tidak dipermalukan, dia ingin kita bersyukur. Demikian Bapak Ibu, mari kita berdiri dan kami kembalikan kepada Bapak Gembala untuk berdoa bagi kita semua. Mari kita angkat dulu sebuah nyanyian. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
satu iota pun dari firman Tuhan tidak digenapi. Pasti digenapi. Pasti dilaksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bila saudara ada pergumulan pribadi, yakin bahwa firman itu ya dan amin. Dunia dengan segala eksistensinya lenyap, tapi firman-Nya tetap terlaksana. Jadi kalau firman-Nya berjanji menolong, menyembuhkan, membebaskan, mengangkat, memberi pengudusan, penyucian, dunia boleh lenyap, tapi perkataan firman itu tetap. Kami nyanyi sekali lagi nyanyian ini, dan saudara yang punya beban yang mau didoakan dengan percaya firman yang disampaikan, mari maju di depan, bawa pergumulanmu, bawa bebanmu, dan saudara didoakan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapa di sorga, kami bersama dengan semua sahabat, teman, saudara-saudara, ibu dan bapak, berdiri di hadapan-Mu membawa pergumulan kami, membawa beban kami, sambil yakin percaya bahwa yang dikatakan firman Allah, yang dijanjikan oleh Tuhan adalah firman Allah yang hidup, tidak pernah berlalu dan tidak pernah lenyap. Kami percaya kalau Tuhan berjanji untuk menolong, pasti pertolongan itu datang. Kami percaya kalau kami sakit, penyembuhan itu pasti datang. Kalau kami susah, kami tahu penghiburan itu pasti datang. Kalau kami kekurangan, kami tahu bahwa Tuhan sumber kecukupan itu akan melakukan pekerjaannya bagi kami. Kalau kami ada di dalam keadaan yang seperti tidak ada jalan keluar, firman Allah itu ya dan amin yang tidak pernah berlalu dan hilang meskipun dunia ini lenyap. Tuhan akan lakukan pemenuhan bagi kami, pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau dengar doa kami semua. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, atau keluarga yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau menyangkut paut usaha dan pekerjaan,
yang sedang dalam pergumulan, yang menunggu kebenaran firman Allah terlaksana dan intervensi ke dalam pekerjaan itu, supaya pekerjaan itu menjadi berkat dan dapat memberkati sejumlah orang. Kami tahu Tuhan melakukan itu. Kalau ada yang menggumuli anak-anaknya atau suaminya atau istrinya dengan berbagai pergumulan, engkau dengar doa, apalagi menyangkut paut kelanjutan pendidikan anak-anak yang memerlukan begitu banyak biaya. Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Ketika kami berseru, engkau mendengar kami dan menjawab kami. Kalau yang sedang bergumul berdoa menyangkut paut akan pertumbuhan rohaninya, karena ia merasa ia tidak bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong kerja supaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya setiap pergumulan kami Tuhan jawab. Bila kami sedang berdiri dan berdoa karena tidak punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan. Yang sudah punya pekerjaan, Tuhan perintahkan berkat ke sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua yang sedang berdiri di hadapan-Mu dan mengutarakan pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan percaya Tuhan jawab pergumulan kami. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin. Mari kita berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Baik, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas. Yang berdoa Ibu Edna Mabika Fola. Doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan juga kami sudah berdoa, pokok-pokok doa yang kami selalu doakan semua sudah naik ke hadapan hadirat-Mu Allah. Engkau sudah dengar Tuhan, Engkau menolongnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan membawa persembahan Tuhan, kolekte Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang memberi, biar penuh dengan sukacita Bapa, guna pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 26 kenaikan Tuhan Yesus, selesai kebaktian. Pada pagi kita memperingati kebaktian kenaikan. Sore jam 3-nya peletakan batu pertama di GSJA Oetalo Sejahtera Land. Kita diberitahukan supaya kita semua dapat pergi ke sana. Itu di belakang dari Matani, masuk ke daerah Matani, terus jalan lurus. Lalu ada petunjuk masuk ke Oetalo Sejahtera Land. Jadi mungkin setiap kita yang bawa makanan sendiri-sendiri ya. Kalau bisa bawa makanan buat 2 orang, bawa makanan buat 2 orang. Supaya tidak merepotkan. Lalu kasih ingat jemaat semua, nanti hari Minggu diumumkan lagi. Lalu ternyata di Oetalo
Sejahtera Land itu ada jemaat, kita cukup banyak di situ. Baru saya tahu waktu eksavator menggali fondasi dan membersihkan tempat itu, ada beberapa ibu datang dan mereka bilang, kami punya keluarga di situ, mereka tidak bisa datang ke Kupang, di situ. Jadi nanti waktu peletakan batu pertama, harap mereka semua datang, kita pun datang di sana. Lalu di kompleks itu juga ada cukup banyak jemaat, hampir 1.000 rumah barangkali di situ. Dan harap kita bangun walaupun tidak cepat selesai, tapi setidak-tidaknya kita mulai kegiatan. Eksavator sudah selesai menggali fondasi. Pasir-pasir sudah dikumpulkan di situ, batu-batu, kelikir sudah di situ. Mungkin 1-2 hari kami pergi bikin kamar mandi darurat supaya waktu peletakan batu pertama ada yang mau ke toilet, ada tempat toilet, barangkali begitu. Jadi itu saja yang perlu disampaikan kepada kita. Kita berdoa sebab pengembangan kota dan urbanisasi ini makin kencang sehingga di mana-mana berdatangan orang dari desa, dari kota yang lain ke sini, dari kampung ke sini. Dan itu berarti kita mesti menyiapkan gereja yang representatif buat mereka. Nah, salah satunya itu kita bangun di sana dan nanti pengkhotbah akan bergilir setiap minggu dari gereja ini, bergantian terus ke sana untuk melayani. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah saudara-saudara. Terimalah berkat dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi, dari Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita, dan Roh Kudus, Parakletos, Roh Penghibur itu, dari sekarang sampai ujung jalanmu, sampai Maranatha Tuhan Yesus jemput para salehnya. Adapun seluruh berkat ini diterima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, salam, Tuhan Yesus memberkati.